Jadi Pak, izin bertanya, kapan terbentuknya Muhammadiyah di mana? Di Gorontalo? Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu kalau untuk Kabupaten Gorontalo itu musda yang ke-12 tahun ini. 12. Tahun 2023. Kalau berbicara tentang musda itu kan pelaksanaan setiap 5 tahun sekali. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Gorontalo sudah ada 62 tahun sampai hari ini. Jadi tepatnya dibentuknya itu pada bulan November berapa ya? 1912. 8 2028. Ya, 2028. Bulan haji itu, bulan Zulhijjah. Tahun 2028. Karena 14 tahun setelah 16 tahun atau 14 tahun setelah dibentuk di Jakarta. Kalau Jakarta itu kan tahun 1912. Gorontalo nanti tahun 2028. Itu pada hari ini sudah 62 tahun Muhammadiyah berdiri di Gorontalo. Itu perbedaan antara berdirinya Muhammadiyah di pusat di Gorontalo. Ya. Kalau di pusat tahun 1912 dari Gorontalo tahun 1928. Oh ya. Tidak salah begitu, saya tidak salah ingat. Yep. Selanjutnya, perubahan apa saja yang sudah terjadi di Gorontalo yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah? Kalau berbicara perubahan dalam tataran organisasi, kalau dulu Muhammadiyah itu kan baru sebatas pengurus pimpinan pusat sampai pengurus cabang. Kemudian daerah Asia, pusat Asia baru sampai ranting Asia ranting. Nah, baru sudah dilengkapi dengan berbagai macam kepengurusan yang lain seperti Pemuda Muhammadiyah, YMM, dan setelah pelengkapan setelah jalannya Muhammadiyah baru itu dalam bidang organisasi, pengembangan lain dalam Muhammadiyah itu bisa sudah ada amal-amal usaha, antaranya sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan apalagi yang lain ini, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, baru apa seperti rajismo, baru lepas dari itu amal usaha yang berhubungan dengan perusahaan tertentu, itu yang namanya amal usaha. Jadi kalau di bidang pendidikan memang dari perguruan mulai dari pendidikan terendah dari ABA sampai pada perguruan tinggi. Rumah sakit itu rumah sakit rata-rata rumah sakit ya. Di seluruh provinsi di Indonesia itu ada rumah sakit Muhammadiyah, kecuali daerah-daerah Kristen. Jadi itu perkembangannya. Jadi dalam hal lain, jadi Muhammadiyah itu berusaha melakukan peningkatan dalam bidang-bidang pendidikan sendiri dan pelayanan kesehatan. Ya, misalnya seperti sekarang ini ada pembelajaran Ismoba itu hanya dalam setiap sekolah itu hanya mengajarkan sejarah kemuhammadiyaan, baru hal lain al-Islam. Tapi dalam al-Islam itu sudah dilengkapi oleh beberapa, misalnya ada Quran hadis, akidah akhlak, fikih, baru ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, baru sejarah kebudayaan Islam. Itu ada 6. Kalau di SD sampai SMK, SMA itu perkembangannya itu bidang pendidikan. Apa yang melatar belakangi sehingga Muhammadiyah dapat terbentuk? Ya, jadi yang melatar belakangi Muhammadiyah itu dorongan yang kuat untuk mensucikan ajaran,
memurnikan ajaran Islam. Itu tujuan utamanya. Bagaimana Islam itu agar tidak percaya pada bid'ah dan hurafat. Ada TBC deh. Apa itu TBC? Tuberkulosis kan? Tuberkulosis. Iya, T itu Bukan. TBC. T itu hurafat. Oh. Takrib. Saya lupa itu ada TBC. Jadi kebanyakan umat Islam pada saatnya itu lebih percaya pada hal-hal yang gaib, ya, Oh iya betul. bukan yang gaib tapi yang mistik, ya. Sehingga lebih banyak terjebak pada perbuatan syirik, Ya betul. sepertinya menduakan Allah. Artinya mereka punya keyakinan ada kekuatan lain selain daripada Allah. Jadi mereka masih berharap hal lain, misalnya syaitan dan sebagainya. Baru dalam kehidupan saya itu masih ada budaya-budaya yang sifatnya melaksanakan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya kalau di Gorontalo itu banyak adat-adat ya. Ya. Kalian orang Gorontalo semua? Ya. Ya. Saya masih itu tuh Mi'raji. Kalau ada itu tiap tanggal 12 Rabiul Awal itu bermain di masjid sampai siang, zikir. Ya. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangankan Mi'raj dengan zikir, jangankan di contoh oleh Rasulullah. Daerah-daerah lain di Indonesia ini tidak ada, hanya di Gorontalo itu kan yang Mi'raj itu. Kalau kepercayaan seperti Tumbilot Tohe, itu semuanya budaya-budaya Gorontalo. Nah, jadi kalau Muhammadiyah tidak pernah melaksanakan. Begitu juga yang meninggal. Yang meninggal itu kan Muhammadiyah tidak doa arwah. Doa arwah itu tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu anak-anaknya meninggal, istrinya meninggal, tidak pernah dia ada acara 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 20, 30, 40 sampai 100, sampai 360 hari. Baru mulai tahun. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mereka mau ingat saja mungkin tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma itu membuat kegiatan-kegiatan yang seremonial. Semestinya itu yang seremonial itu kita sumbangkan saja, misalnya ke masjid, tempat-tempat ibadah, rumah sakit. Itu lebih bagus ketimbang kita memberi makan orang. Memberi makan itu kan wajib juga. Ya. Tapi pada situasi yang tidak, kadang-kadang yang diundang itu hanya orang-orang kaya. Ya. Pejabat yang dihadiri. Padahal di sana masih banyak orang miskin yang perlu dikasih makan. Kalau kegiatan itu diundang orang miskin, lebih bagus diabdal. Tapi kalau mengundang orang kaya, di rumahnya dia makan ya gagah-gagah, setelah diundang di ini dia makan ya asal-asal. Nah itu yang jadi persoalan, bisa jadi fitnah. Jadi itu yang dimurnikan oleh ajaran dalam sholat. Misalnya Muhammadiyah itu tidak pernah kunut, karena memang tidak pernah mencontohkan subuh itu harus kunut. Rasulullah itu melaksanakan kunut itu bila di masa perang, ya. Perang itu perang Badar, perang Andak, perang apa semua. Ada Uhud, kayaknya perang-perang itu dia mau mulai melaksanakan perang. Setiap saat Rasulullah setiap sholatnya 5 waktu itu kadang-kadang ada doa kunut, karena doa kunut kan minta perlindungan. Tapi bukan berarti juga mengklaim bahwa saya ini tidak sepakat. Cuma Muhammadiyah tidak menggunakan itu karena memang Muhammadiyah sudah kaji bahwa kunut itu tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah secara monoton di waktu subuh. Ya? Salat zuhur bisa, salat asar bisa, maghrib bisa, tidak harus. Tapi dalam situasi perang, itu yang perlu diperbaiki. Sehingga Muhammadiyah juga menggunakan doa-doa khusus. Memang doa-doa khusus itu bukan doa khusus Muhammadiyah, itu doa Rasulullah. Jadi tidak ada doa Muhammadiyah, tapi doa yang dibuat oleh Rasulullah. Baru mengapa Muhammadiyah mengambil terkadang berbeda. Muhammadiyah itu hanya percaya bila itu diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah. Baru orang-orang terdekat Rasulullah pada saat itu. Karena mereka lah yang bisa melihat langsung. Kalau istrinya kan selalu melihat misalnya istrinya itu pada saat Rasulullah sholat,
karena masa Nabi itu masjid itu tidak sama diterangkan masjid sekarang gagah-gagah. Iya. Rasulullah itu segalanya, sedangkan tidur boleh hanya di atas kelopak kurma. Bayangkan Masya Allah. saat Rasulullah bangun itu badannya tergambar itu kelopak kurma di badan, karena itu kehidupan di masa waktu itu miskinnya luar biasa. Sekarang kita ini sudah hidup pada zaman kemewahan, dan itu kita patut disyukuri pada Allah. Jadi itu tujuan Muhammadiyah, memurnikan ajaran, ya. Memurnikan ajaran Islam. Mungkin ada pemikir apa ajaran yang lain tidak murni, jadi seperti artinya kita berbeda hanya hal-hal tertentu saja, kayak sholat 20 dengan 8. Kalau Muhammadiyah lebih percaya melaksanakan 8. Iya. Kalau yang lain itu 20. Mengapa Muhammadiyah ambil 8? Karena Rasulullah itu sholat di luar Ramadan, Rasulullah itu sholat tahajud 8 rakaat. Baru pada bulan puasa juga dia tetap sholat 8 rakaat. Jadi sholat itu kalau di bulan Ramadan dikenal dengan tarawih, kalau di bulan puasa di luar Ramadan dikenal dengan sholat tahajud. Jadi sama. Nah, berikut bagaimana ditemukan 20 itu kan sudah pada masa sahabat Nabi yang ketiga, itu Utsman. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya? Ya. Itu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Berikut Baik. Apa saja program kegiatan yang diadakan oleh Muhammadiyah di Gorontalo? Ya, kalau program kegiatannya itu sebetulnya program yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah itu, kita itu mengupdate program-program yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat, Pak. Sehingga kita mengambil ada yang namanya putusan tanfis. Putusan tanfis pusat itu pimpinan pusat itu ada 20. 27 atau 28. Nah, baru kalau kita di Kabupaten Gorontalo itu hanya ngambil 13. Itu dijabarkan dalam beberapa majelis dan lembaga. Antara lain misalnya untuk pendidikan, program pendidikan, ada program tabligh dan dakwah, program majelis tajdid dan tajdid, program pengembangan lembaga pengembangan cabang dan ranting, ada lembaga ekonomi, ada lembaga ada majelis keuangan, ada majelis seni dan budaya. Jadi program-program itu sudah di situ. Kita tinggal menambah. Jadi dari 13 majelis dan lembaga yang ada, mereka yang sudah melaksanakan program dan Muhammadiyah tinggal mengevaluasi pelaksanaan. Jadi itu ya. Jadi kita lebih fokus pada pengkajian apa namanya? Pengkajian ini. Buku tahfiz, ya. Nah, ini di atas. Himpunan putusan tarjih. Itu yang kita kaji. Dan buku-buku lainnya terkait dengan itu. Jadi yang di samping ada pengajian, kita juga membuat kuliah subuh ya, sesuai dengan permintaan masyarakat. Lalu yang ketiga, kita melaksanakan pengajian yang dilaksanakan di masjid-masjid Muhammadiyah dalam rangka untuk lebih memberi warna terhadap warga perserikatan agar dia mempelajari dan melaksanakan syariat Islam. Oke. Selanjutnya,
Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap konsep akhlak ibadah pada generasi sekarang ini? Ya, alhamdulillah untuk generasi sekarang ini, memang kalau kita lihat 50-50, ini kalian sebagai generasi yang nantinya akan mewarisi para seniornya sekarang, karena yang namanya kehidupan pasti ada generasi, ada regenerasi. Masa tua akan berakhir, lalu yang menggantikan masa para muda. Ini sangat dikhawatirkan sekarang ini. Banyak anak-anak muda yang tidak begitu meyakini kehidupan akhirat. Kenapa saya katakan begitu? Ada anak-anak muda yang masih masih senang dan merasa tidak berdosa bila meninggalkan sholat, Betul. meninggalkan puasa. Ya, banyak Iya. anak muda yang begitu. Ya. Padahal ketentuan yang disampaikan Rasulullah, bila seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat, kalau hanya satu waktu sholat, dinyatakan kafir. Itu yang banyak tidak disadari. Oleh sebab itu anak muda itu harus banyak belajar. Ya. Dan anak-anak muda inilah yang nantinya akan bisa melanjutkan tongkat estafet yang seandainya generasi muda lemah, maka akan jadi bagaimana Islam ke depan. Islam ini nanti tingkat namanya. Kalau menurut Jainuddin, kalau ini mau menghilangkan Islam di Indonesia, jangan tutup pesantren, jangan tutup sekolah-sekolah agama, tapi suguhkan kepada anak muda itu minuman beralkohol, maka mereka pasti akan lupa ajaran. Mereka lupa agama, lupa ibadah, lupa sholat, lupa puasa. Kenapa mabuk? Orang sudah mabuk. Nah, oleh sebab itu narkoba ini sekarang yang dijaga ketat. Kenapa? Itu namanya akan merusak akidah. Jadi minuman keras yang itu akan merusak akidah. Mereka sudah mabuk, semua dia semua. Dia bisa mencuri, dia bisa memperkosa, ya, dia bisa membunuh orang. Itu orang-orang yang sudah dikuasai oleh alkohol. Karena apa? Pikiran sehatnya sudah tidak ada, sudah disopui oleh. Oleh sebab itu generasi muda sekarang masih lebih banyak minum minuman keras, lebih senang santai ketimbang menggunakan waktu hanya 5-10 menit untuk ibadah. Padahal itu panggilan ilahi. Ya. Jadi kalau kalian bila nanti bermasyarakat setelah pulang dari kampus, nanti itu bisa jadi contoh di masyarakat. Ya? Ya. Karena kalian ini adalah para pewaris generasi yang insya Allah ke depan itu akan memajukan Islam. Lalu jangan dijual Islamnya, Ya. karena gara-gara cowok ganteng beragama lain, karena banyak doi, ya, Islamnya dijual. Ya. Tidak. Banyak kan yang rusak agamanya itu karena pengaruh uang, pengaruh kegantengan, pengaruh layuan. Biar tidak ada uang, biar tidak ganteng, yang penting bahagia. Orang yang banyak uang, dia akan mencari istri yang lebih banyak. Ya. Orang yang ganteng, banyak orang yang mengidolakan. Ya. Apa yang diharapkan dari semua itu? Maka kita akan hidup dalam ketidaknyamanan, dalam ketidakpastian, selalu sakit hati. Sedang-sedang itu sudah lumayan. Artinya kalau segala sesuatunya kita dapatkan bersama, misalnya sama-sama susah menikah, gitu. Selesai menikah berusaha akan berkembang itu usaha yang penting didapatkan sendiri. Kalau hanya pemberian orang tua dan sebagainya itu akan bermasalah. Jadi itu. Jadi ini rusaknya generasi itu bukan karena apa? Karena memang yang pertama ilmu agamanya kurang, pemahaman terhadap agama itu kurang. Padahal sekarang itu kita tidak perlu kita mendengar kajian, kita hanya putar saja YouTube, semua ceramah-ceramah itu kalian dengar, dari situ kalian akan mendapatkan pengetahuan yang baik. Kalau saya dibantu oleh buku-buku ini untuk belajar, kalian kalau malas mau tidak ada buku, tidak ada apa, putar-putar itu kita cara sholat yang baik. Tapi
tapi jangan lupa cara sholat Muhammadiyah. Ya? Ya. Muhammadiyah itu memang sudah diatur sedemikian rupa dan itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Muhammadiyah itu kalau bukan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, Muhammadiyah tidak memberikan. Karena apa sia-sia? Tidak akan ada pahalanya karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, jadi itu para generasi ini didorong untuk lebih mematangkan pengetahuan atau kompetensinya di bidang agama. Kita hanya senang mengejar jurusan yang kita ini, padahal agama tidak penting. Kita sisi mendahulukan agama itu penting. Kalau agama di depan, maka yang lain akan ikut. Akhirat di depan, dunia akan ikut. Kalau dunia di depan, akhirat akan tertinggal. Dalam kehidupan itu seperti itu. Jadi atur itu. Jangan ikut-ikutan yang baik itu pada yang tidak baik. Oke? Ya. Selanjutnya, apakah ada hambatan dalam melaksanakan gerakan sosial Muhammadiyah? Nah, jelasnya kalau melaksanakan gerakan sosial itu kan gerakan sosial itu antar sesama di perserikatan itu sendiri. Hal lain dalam selain dari itu, kegiatan sosial itu kan bisa diartikan dalam bentuk dana, ada pendanaan dan sebagainya. Kali Muhammadiyah semua itu mudah ya. Kita misalnya ada kegiatan karya dakwah wisata, ya. Pernah ikut dakwah wisata itu di Gor. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu seluruh warga perserikatan berlomba-lomba untuk memberikan makanan dan segala bahan pokok, ada pangannya, saling ada sana ada pangan dan itu dibagi-bagi. Itu ciri khas dari Muhammadiyah. Kegiatan sosial itu lebih menonjol. Ya. Artinya warga perserikatan, bukan Muhammadiyah namanya kalau terlalu irit dan malah bagi untuk kepentingan sosial. Jadi ada lajismu, kita mau nyetor zakat fitrah lewat lajismu. Bisa ada kelebihan infak dan sedekah salurkan lewat lajismu. Kan di lajismu itu banyak hal ya jadi sasaran. Kalau di pemerintah itu ada yang namanya Basda, Badan Amin Zakat Daerah, dan Basnas, ya. Jadi itu dalam kegiatan sosial Muhammadiyah memang orangnya nomor satu dalam kegiatan sosial. Membangun sekolah, rumah sakit, tempat-tempat ibadah masjid sama. Itu kan kegiatan sosial. Yeah. Itu menonjol di Muhammadiyah. Itu jiwa Muhammadiyah. Selanjutnya, ciri-ciri dari gerakan Muhammadiyah apa saja? Jadi ciri-ciri Muhammadiyah itu dakwah, tabligh dan dakwah. Itu ciri Muhammadiyah, gerakan tarjid dan tabligh. Gerakan Islam, gerakan tajdid dan tarjid dan tajdid, ya. Tajdid dan tajdid itu gerakan Islam cirinya. Kalau tidak ada kajian-kajian keislaman, maka itu di luar dari kegiatan. Itu ciri-ciri Muhammadiyah. Suka membantu, suka mengkaji agama dan sebagainya. Itu ciri khas, ciri unggul itu. Gerakan dakwah. Ya. Terakhir Bapak, apa yang membedakan pandangan dan interpretasi ajaran Islam antara Muhammadiyah dan NU? Ya, jadi untuk sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Kalau Muhammadiyah murni apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau untuk kegiatan di luar sana selain dari Muhammadiyah, mereka masih sering mengadopsi hal-hal yang sifatnya budaya, hal-hal budaya. Kalau di Muhammadiyah tidak ada yang namanya budaya, tidak dijadikan ibadah. Yang namanya ibadah itu apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Kalau tidak disyariatkan oleh Rasulullah, itu tadi saya sudah sebut-sebut itu yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah. Makanya yang sifatnya budaya masih ada di NU, di Muhammadiyah tidak apa.
Oke? Kalau sosial masih. Oke, sudah. Sudah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin cuma itu yang bisa